kasus pembunuhan Vina. Pernah Anda berarti? Eki. Iya, itu kan tafsiran Anda, bukan ucapan saya. Ya, itu intinya saya merasa pihak yang dirugikan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Semoga sore kita semua terselamatkan ya. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Wayahnya. Wayahnya, nana mana nih ombeannya. Baik, we coming back again for you. Ya, dalam suasana sore hari ini saya ditemani dengan kolega-kolega bisnis saya ya, yang sebelah kanan saya, sebelah kanan kiri, sebelah kanan, pokoknya sebelah sinilah. Yang ini Kering. Egy Cahyanto, AMD Keperawanan. Sebelah sini yang memakai baju putih, sweater putih ya, bernama Profesor Dr. Denny Pertamai. Beliau kelahiran dari... Lo nggak usah ngomongin profesor juga. Itu adalah sebuah doa, teman. Lu belum jadi profesor ya? Belum lah. Justru dengan itu kan kita saling mendoakan supaya mungkin kedepannya panjenengan jadi profesor, doktor. Amin. Tapi nggak usah disebut juga, kan baru wacana. Nggak apa-apa, justru dari wacana akan menjadi rencana dan akan menjadi sebuah realita. Oke, sepakat ya. Lanjutkan. Ya, di sebelah sini yang memakai sweater putih, sebut saja Profesor Dr. Denny Pertamai. Kelahiran Kongo, betul? Atau Kongo, boleh. Di 30 Februari ya? 30 Februari, betul? Ya, betul. 30 Februari Kongo 2024. Baru lahir berarti Anda 2024. Atur aja. Oke. Baik. Sore hari ini kita akan mencoba sedikit mengupas walaupun tidak tuntas ya sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan oleh khalayak masyarakat belahan Indonesia, terkhusus di daerah Jawa Barat, yaitu kasus pembunuhan Vina Garut. Vina Cirebon. Ya. Bandung, bukan? Dia jangan nambah-nambahin. Nah, gue pengen mastiin yang mana nih, antara Bandung, Garut, atau Cirebon. Itu? Bandung Lautan Asmara apa? Enggak, ini konteksnya pembunuhan. Lah, gue cuma pengen mastiin aja. Pembunuhan sperma. Oke, baik. Vina Spermanya dibunuh nggak? Spermanya dibunuh nggak? Bandung Lautan Asmara. siapa tahu hidup Tapi dibunuh. oleh Oke, kembali ke topik. Oke, Vina Cirebon. Oh, berarti ini pasti nih Cirebon ini Cirebon. ya? Bukan Bandung Well, ya?
Betul ya. Aktualnya, Cirebon ya. tafsirannya Cirebon. Iya iya, bukan Bandung ya, bukan ini ya, bukan Tegal juga kan, Bukan. Vina Cirebon. Nah, di sini saya akan mencoba bertanya kepada saudara sekalian terkait kasus tersebut ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya kasus Vina Garut ini terkuak kembali. Vina Cirebon. Wah. Vina Cirebon. Vina Cirebon terkuak kembali setelah 8 tahun silam terjadi ya. Oke. Menurut informasi yang kita dapatkan bahwasanya kasus Vina Cirebon ini dibunuh oleh beberapa orang ya. Nah, oke. Pertama saya akan bertanya pendapat dari saudara Profesor Dr. Denny Pratama. Bagaimana menurut Anda terkait kasus ini? Tanggapan gua sih untuk filmnya aja nih kan, ini kan berawal dari Lu nonton emang? udah nonton di Sebentar, Anda jangan memotong dia sedang berbicara. Enggak, dia Di mana kode etik Anda ketika nggak boleh? enggak mau memastikan aja dia udah nonton belum gitu kan. Takutnya dia membahas filmnya tapi dia belum nonton. Coba lanjutkan, silakan. Maaf, jangan memotong seperti itu. Nggak boleh itu. ini kan berawal dari filmnya yang lagi langsung booming ya namanya. Kalau dari historinya sih, gue pikir histori ceritanya sih sungguh sangat menyeramkan, tau gak? Kalau dibayangkan aja ya di posisi dia ya. Anda membayangkan Anda sebagai Vina. Iya, ya, itu Jadi di Vina Pratamae. Atau coba tolong. Tolong mohon saya ingin Apa Denny Cirebon? Hah? Denny Cirebon. Denny Cirebon. bukan di posisi di Vinanya. Oh, Anda mencoba berempati terhadap Vina. Oke, siap. Silakan lanjutkan. Saya yang lebih tragis itu yang sampai segitunya sih ngelakuin gara-gara cuma balas dendam aja begitu ya. Gue pikir itu terlalu berlebih lah hitungannya. Berlebih ya. Iya, kalau pengen matiin ya tinggal lu tikam bisa aja kan, tapi itu kan terlalu ini banget kan. Kejadian itu malah terlalu apa ya? Kemekasnya terlalu ngeri lah jatuhnya. Terlalu over dalam. Berarti kalau bunuh aja ya. Iya, kalau nggak suka ya bunuh Anda aja. menghalalkan pembunuhan. Ya menghalalkan enggak juga. Nah, tadi ngomongnya katanya kalau bunuh aja, itu saya sempat. Iya, itu kan tafsiran Anda bukan ucapan saya. Anda makanya kalau ngomong tuh jangan multitafsir. Enggak, itu kan tafsiran Anda pasti bukan, tergantung tafsiran Anda seperti apa. Tapi saya coba mencoba menengahi ya. Aduh. Iya, dari argumen yang Anda lontarkan, ya. Jadi ada pembunuhan Anda langsung tikam saja, dan juga ada pembunuhan yang sangat berlebihan. Nah, berarti secara tidak langsung Anda membolehkan, betul. Anda membolehkan pembunuhan. Apa benar seperti itu? Kalau bunuh aja itu tuh kata-kata itu tuh. Iya. Kalau mau bunuh aja, gitu. Tikam langsung gitu. Gak usah sampai disiksa kan? Iya. Nah, iya, berarti kan boleh dibunuh kan? Ya lebih baik mati, namanya apa mati gitu. Dibunuh pasti mati lah. Langsung mereka biar rasa sakitnya nggak lama dibandingkan lama begitu, atau nggak, penyiksaannya lebih minim lah. Juga dia ini pelaku. Anda jangan menuduh seperti itu. Curiga. Justru dari curiga nanti akan timbul permasalahan baru. Apa benar Anda pelaku? Pelaku. Emang kejadian itu kapan? 2016. Aku nggak tahu. Lu 2016 posisi di mana? Posisi gue lagi ada di arah Trenggalek. 2016. Trenggalek, bukan. Lampung. Bukan Lampung, apa ya namanya? 2016. Lu lagi kerja di mana itu 2016? Itu di daerah-daerah Ternate. Nate. Oh iya. Jauh Anda berarti ya. Oh, berarti setelah kejadian Anda langsung kabur ke Ternate? Maksudnya
Enggak, maksudnya kita coba Sambil mengulas lah. ya mengulas sedikit. Tapi oke jadi kita simpulkan bahwasanya menurut Anda pembunuhan dalam cara apapun tidak dibolehkan. Tidak boleh kan, apalagi menyiksa itu nggak boleh juga. Menyiksa nggak boleh, apalagi sampai menyiksa gitu ya. Iya, Ya, pembunuhan kecil aja tidak boleh, apalagi sampai menyiksa. betul. Gitu, ya. Oke, bagaimana menurut Bung Egi terkait kasus tersebut? Atau ingin menanggapi apa yang dilontarkan oleh saudara Denny? Saya sebelumnya mungkin, mohon maaf nih, saya mungkin merasa pihak yang paling dirugikan dari kasus Vina ini. Kenapa demikian? Apa yang Anda rugikan? Jadi pas kasus Vina ini booming lagi gitu ya, sampai difilmkan kan ya. Itu banyak yang WA saya, nanti mungkin bisa ditampilkan WA-nya di itu editor, tampilkan WA-nya. Jadi banyak yang nanya, ente dicari, lu dicari gitu kan. Oh, karena nama Anda. Atau Oh, mungkin, betul ya. atau mungkin sebetulnya dia tersangkanya. Mungkin ya. Iya. Enggak, bukan. Itu kebetulan namanya aja sama. Gitu kan. Lagian kan nama saya Egi bukan Peggy, dan saya bukan anak polisi. Egi anak polisi apa enggak sih jadinya? Ngomong-ngomong. Anak kolong lah, kita Anak sebut saja kolong. anak kolong. Iya, setelah saya tuh ada tuh. Makanya cuma kuli kan yang ketangkep mah. Wah, secara detail saya tidak mengulik sampai situ. Kita jangan masuk ke ranah situ, itu urusan penegak hukum lah. Ya, kita bahas bagaimana pandangan kita terhadap kasus Ya, ini. itu intinya saya merasa pihak yang dirugikan lah, gitu kan. Karena ya sampai banyak orang yang nanya-nanya saya, ente dicari siapa? Ya di share yang poster wanted itu, yang Peggy alias Perong itu, nah, gitu kan. Saya kan ya merasa gimana ya, saya nggak tahu apa-apa gitu. Tapi mungkin ada kesamaan. Peggy sana panggilnya Perong, ini Egi panggilannya kan Terong. Sudahlah, nggak usah ditutup-tutupi di antara kita. Jadi biar khalayak umum tahu bahwasanya panggilan Anda Terong. Setelah kejadian tersebut. Tapi netizen akhirnya kan berlebihan juga menanggapi. Jadi semua ya, akhirnya kan banyak korban-korban salah tangkap, bukan korban salah tangkap ya, korban yang dituduh oleh banyak netizen atau apa namanya, konten kreator YouTube ya, yang mencoba mencari tahu siapa ini si Egi ini siapa gitu kan, banyak yang cari tahu gitu kan. Nah, untung saya nggak terlalu di media sosial, aman di Facebook gitu ya. 2016 tuh Facebook saya masih ngapain ya? 2016. Masih Oh, Egi selalu sayang dia. saya udah nggak main Facebook kayaknya 2016 itu. Postingan saya terakhir kapan ya? Kayaknya SMA deh. Main apa? Main alat kelamin. BBM. 2016 di BBM. Oh, BBM. Betul. Iya, BBM, mainannya BBM. Iya, 2016 di BBM. Gimana coba bentar. Menanggapi argumen dari Bung Egi, dia merasa dia pihak yang sangat dirugikan. Bagaimana menurut Bung Denny? Apakah bisa atau gimana? Seharusnya enggak. Iya, seharusnya enggak. Kan nama Egi itu kan, Peggy itu kan gak cuma Anda. Kan Iya, gitu. ya justru itu. Iya. Yang kedua kan postur tubuhnya juga kan nggak mirip Anda. Terus tampangnya juga nggak mirip Anda. Kalau emang posturnya mirip Anda, tampangnya mirip Anda, berarti tersangkanya itu Anda. Enggak. Seharusnya. Mohon maaf nih, saya langsung ini ya, Silakan. langsung apa? Silakan. Respon. Silakan. Jadi harusnya itu nama Egi itu disamarin gitu kan, nama Egi itu disamarin, atau minimal di rekamannya kesurupannya Linda itu disensor lah, nama-namanya itu disensor gitu kan. Itu kan jadi lebih aman lah. Jadi ya pihak-pihak yang namanya Egi seperti saya kan jadi tidak terasa apa namanya, Tidak terkena dampak. nah ya terkena dampak seperti itu. Terkena dampak. Ini kan akhirnya kan gara-gara mungkin namanya tidak disensor, ditambah aja di film juga kan. Di film juga namanya
Egi ya di film ya. Di film namanya Egi. Ya. Jadi saya nama Egi yang terdampak. Ayah, wah, Jadi Secara- nama secara tidak langsung dia sudah mengakui. kalau nama Egi terdampak ternyata bukan Egi, Peggy. Nggak tahu lah itu benar apa enggak. Itu kita serahkan ke aparat penegak hukum ya. Kalau saya malah lebih sayang sama motornya itu ya. Motornya aman-aman aja tuh ya. Gimana maksudnya? Tahu nggak? Iya, motor. Pas kejadiannya tahu nggak? Motornya itu kan nggak rusak sama sekali, tahu nggak? Cuma jatuh. Lo ada secara detail lihat kondisi Karena motornya tidak bersalah. Jadi si pelaku pembunuhan ini tidak ada masalah dengan si motor. Mungkin dia punya masalah dengan si Korban. si korban. Cuman yang lebih sangat disayangkan, bukan disayangkan juga ya, yang sangat terkena dampaknya, yang sangat parah itu malah si Vina ya. Egi. Di tahun berapa ini? Tahun pas kejadian. Iya. Iya. Lalu, Ya, dan nonton itu dah. Begitu seperti itu. Ya. Nah, alangkah baiknya apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum terkait kasus ini? Karena ada isu aparat ini salah tangkap. Dengar itu kan? Salah tangkap terkait si perong-perong itu. rumit sih ini rumit. Jadi kasus Vina ini justru makin kesini makin rumit. Mungkin lebih rumit daripada kasus Ferdy Sambo. Kasus Vina ini. Kenapa? Ya mungkin karena barang bukti yang minim, saksi yang minim, terus kasus yang terlalu lama dibiarkan juga, gitu kan. Jadi ya saya pun tidak mau mengira-ngira lah pelaku-pelaku ini. Cuma kadang suka nyimak aja gitu kan di medsos, di TikTok atau di YouTube ya, itu kan konten-konten kreator mencoba menganalisa kasus Vina siapa dalam pembunuhannya. Ya banyak, kemarin sempat nama Egi Ripra di kontennya jejak backpacker juga dia sempat jadi dampak juga. Kalau Anda Egi Liper. Ripra itu Egi Ripra. Nah, kalau Anda Egi Liper. Lapar. Lapar. Iya betul. Lapar ya, betul. Lapar, betul. Sesuai. Cuman dibalik karena nggak gue dapet ini kan. Ya, itu menurut Bung Egi. Bagaimana menurut Bung Denny? Kondisinya sih rumit tuh nggak sampai saat ini ya. Kasus ini kan masih simpang siur jadinya kan. Masalahnya kan antara pelaku dari 8 pelaku itu kan masih aktualnya sekarang jadi berapa sih ya? 9 atau 8 ya? 8 ya? Berapa sih? Awalnya 11. 11. Nah pas Peggy alias Perong ini ketangkep, Peggy Setiawan ini, itu justru yang awalnya kan 3 DPO, kan total 11. 3 masih DPO nih sama si Egi nih, jadi yang udah ketangkep 8. Nah Egi ketangkep, justru yang 2 ini Hilang gitu ya. bukan ngilang, udah nggak DPO lagi. Bingung nggak? Oh, jadi satu untuk semua. Nggak ngerti juga lah itu begitu. Itu masalahnya penegak hukum lah. Gitu kan. Saya kan di sini kan bukan pengacara, bukan aparat Jadi, penegak hukum. hukumnya seperti kalau ini fardu kifayah gitu. Ketangkap satu, yang lain Mungkin gitu kan. bagaimana? Wah, ini sudah mulai soalnya memanas dari pembahasan pengakuan kita. dari 8 orang tersangka itu kan pada bohong-bohong semua kan, jadinya buat ngambil kesimpulannya kan agak rumit jatuhnya. Lu tahu begitu. bohong dari mana gitu. Iya. Bisa menyimpulkan bohong. Ya. Lu bisa Ya. menyimpulkan 8 pelaku yang udah ketangkep kan berbohong. Ya kalau ya hitungannya kan masih simpang siur, tau nggak? Kan Apakah Anda sebagai penyidik? enggak. Kita tuh kalau gue sih ngambil kesimpulannya begitu, tau nggak? Kalau emang mereka kaum apa ya hitungannya
Kompetitor, Itu apa ya? compatible. Bukan itu. Kalau emang mereka Kompresor. pada kompresor. Bukan. Apa Anda jangan bicara jangan Ketuanya Ten. kooperatif. kooperatif Oh. maksud gue itu. Maksud gue itu. Kooperatif, Bukan kom. Kooperatif ya. kooperatif Ya. kooperatif itu apanya koperasi? Kan kooperatif, berarti kan bersifat kekoperasian. Iya, gue sebat dulu apa. Gara-gara lu makin puyeng gue ya. Berarti bagus nih pembahasan kita semakin sore, semakin memanas dan tajam. Seperti Iya, maksud gue tuh yang nggak kooperatif tau nggak. Dari 8 orang tersangka di awal itu nggak kooperatif tau nggak. Padahal kan jatuhnya kan mereka tetangga kan. Satu geng tongkrongan. Iya. Masa nggak tahu rumahnya, nggak tahu tempat tinggalnya, itu berarti kan kebangetan. Ya kan, intinya kan saling menutupi tau nggak. Kasusnya di situ. Gue bisa bilang kesimpulannya bohong ya itu dari situ. Kalau mereka kooperatif mas itu pasti ya nggak bakal lama-lama lagi. Cukup satu aja tuh, cukup 2 tuh kan. Hitungannya dari 3 DPO di awal jadi tersisihkan kan, jadi 1 aja kan. karena ketidakkooperatifan para pelaku tersebut gitu. Betul. Menurut Anda? Iya. Iya. Apakah benar para pelaku tidak kooperatif menurut Bung Egy? Tadi saya berkali-kali sudah menyampaikan bahwa bagian ini bagian ranahnya penegak hukum dan pengacara lah, kuasa hukum, baik kuasa hukum korban gitu ataupun kuasa hukum pelaku gitu kan. Pasti kan semuanya antara korban dan pelaku punya kuasa hukum. Jadi saya tidak mau berandai-andai atau menyimpulkan begitu singkat, apalagi saya mohon maaf tidak kenal dengan pelaku ataupun korban ya. Tapi berkat kejadian ini, jadi kita seolah-olah mencari tahu, ya kan? Mencari tahu dan mencoba seolah-olah Menganalisis ya. mengenal si Egy. iya, mengenal Egy dan mencoba mengenali si Hina gitu. Ya kalau saya pada intinya kalau tadi kan kalau Prof Denny ya, kalau Prof Denny kan ngomong, Prof Denny kan langsung menyimpulkan bahwa pelaku ini yang 8 orang yang sudah ketangkap ini sebelum si Peggy ya. Ya. Oh Peggy kan berarti yang ke-9. 8 orang ini berarti tidak kooperatif dari yang saya tafsirkan dari omongan Prof Den gitu kan. Nah, Tapi mungkin bisa jadi juga betul. Seandainya para pelaku itu kooperatif, gitu, apa yang disampaikan Bung Denny, mungkin kasus ini selesai. Selesai nggak viral juga. Atau jangan-jangan ini juga promosi buat film juga. Kalau gue sih tafsirannya bisa sampai di situ loh. Oh, Anda sepicik itu pemikirannya. Iya kan, kalau anda kan yang nonton udah juta-juta kan lumayan kan. nggak, justru ini tuh masih liar sekali gitu. Ketika kita melihat banyak netizen menganalisa juga bahwa bahkan ada yang bilang pelaku-pelaku ini justru pelaku-pelaku yang bukan seharusnya pelaku gitu kan. Ini netizen ya, saya bukan menafsirkan diri saya, ini saya mah ngambil oleh netizen yang sudah menganalisis saja, karena bukan kapasitas saya untuk menganalisis, saya bukan penyidik, saya bukan pengacara gitu. Tapi Anda netizen. Saya netizen Indonesia pastinya, cuman Yang saya penting berkuar dulu berarti. mungkin netizen Indonesia yang minoritas, jadi saya silent majority gitu. Nah, jika Anda silent minority atau berdering community, Silent community. Labia minority. Woi, apa itu? itu istilah Lu suka labia minora atau minora? Apaan? Suka labia minora apa mayora? Labia. Labia mayora apa minora? Gua nggak tahu. Kalau labia mayora itu yang kalau labia minora itu yang dalam.
Paham nggak? Enggak, Nggak Anda, paham, Anda nggak sudah paham. keluar konteks, Bung. Gua nggak tahu maksudnya. Anda ini- Gua nggak paham. Jangan memberikan pertanyaan yang sulit untuk Prof Denny. Jadi Prof Denny ini perlu kita ketahui bahwasanya Prof Denny ini menguasai di bidang otomotif. Ya, jangan ditanya seputar Kesehatan. teknologi. Ya, betul Prof Denny, betul. Betul. Itu. Nggak, tadi soalnya ngebahas mayor dan minor, akhirnya saya langsung masuk ke situ labia. Oke, baik, kita ke segmen terakhir ya. Jadi menurut Bung Denny dan Bung Egy, ya, kesimpulannya untuk kasus ini seperti apa? Silakan dari Bung Denny. Kesimpulannya sih sebenarnya kan kasus ini kan berawal dari film nih. Seenggaknya buat kedepannya sih nggak mesti harus diviral dulu, harus ditanganin serius. Seenggaknya tuh walaupun di luar ini ya namanya keviralan ya itu masalah ini sebentar. tuh udah maksudnya langsung bener-bener ditanganin gercep tau nggak? Saya ralat. Bentar, Anda jangan motong. Iya. Prof Denny sedang bicara. Gercep maksud gue tuh biar itu mah Gini. konteksnya kan begitu tau nggak? Kalau nggak dari berawal dari film itu sendiri yang viral ya hitungannya Nah, bakal diungkit lagi. Itu yang mau saya. Jadi kasus ini bukan berawal dari film. Jadi film itu yang enggak kalau Nah, saya gua coba tafsirnya menafsirkan nih gitu. bahasa Bung Denny. Maksud Bung Denny itu seperti ini, Pak Prof Den ya. Maksud Prof Den itu ibaratnya aparat penegak hukum harusnya menyelesaikan kasus ini dari kan ini kan kayaknya kasus ini mulai panas lagi setelah ada film, difilmkan. Baru ini kasus ini disidik lagi, dicari-cari lagi kan. oh seperti itu. Iya, Betul. iya, Oh, betul, iya. betul. Saya udah bisa menafsirkan omongan Bung Den. Apa Prof Den? Berarti Anda sudah sekarang sekelas profesor. Selevel. Iya, Selevel. siap. Yang saya masih doktor lah. Betul. Dokter kandungan. Silakan, lanjutkan Bung Denny. Seenggaknya keduanya juga apa ya, nggak mesti harus terlalu berlebih lah hitungannya. Yang penting tuh sigapnya aja tau nggak, intinya begitu tau nggak. Iya kan? Apa cuma gara-gara buat konten aja tau nggak, harus terlalu diwah-wahin aja begitu kan, nggak mesti juga kan. Ini kan tentang kemanusiaan tau nggak. Itu aja sih cukup. Menurut Bung Egy, Ya, dari kasus ini yang pertama mungkin di balik sisi kejamnya netizen Indonesia, tapi luar biasa juga netizen Indonesia walaupun masih berandai-andai gitu kan menganalisa. Cuman maksudnya kadang analisanya netizen itu luar biasa, pakai detektif betul. Maka disebutnya kan BIN, Badan Intelijen Netizen. Oh, Vin ya. BIN, Badan Intelijen Netizen ini luar biasa gitu. Sampai ibaratnya foto-foto 2016, posting-posting 2016 itu kelacak oleh netizen gitu kan. Luar biasa. Itu yang pertama. Terima kasih buat netizen Indonesia. Ya, mungkin ya sedikit membantu walaupun ya lagi-lagi jangan langsung memvonis gitu. Jangan langsung memvonis. Kita serahkan semua kepada aparat penegak hukum gitu kan. Andai kata gitu aparat penegak hukum kita alhamdulillahnya benar gitu kan, menangkap benar-benar tersangka gitu kan, ya berarti polisi kita hebat-hebat, kepolisian kita hebat-hebat. oh berarti Anda tidak mengakui bahwa polisi kita hebat. Ya enggak, kalau misalkan ini Kalau seandainya tidak terungkap. kalau seandainya tidak terungkap ya mudah-mudahan kalau misalkan bukan ya salah tangkap atau disetting lah gitu. Berarti Anda menyangka bahwasanya yang tertangkap ini pelakunya Enggak. settingan. Saya, ini kan netizen saya ini netizen masih di medsos itu masih liar gitu kan. Makanya saya bilang tadi sama netizen jangan terlalu memvonis gitu kan, jangan terlalu menganggap apa yang kita yakini itu benar gitu kan, apa yang kita cari gitu ya benar, apalagi kita tidak ada dalam TKP, bukan saksi segala macam ya. Nah, terus yang kedua buat kepolisian, ya mudah-mudahan kalau misalkan ini kasus Vina ini benar-benar pelakunya itu ya benar-benar pelaku, ya berarti polisi kita hebat, keren. Walaupun ya
tadi ketemu ini sedikit lambat gitu kan, kenapa baru nunggu viral gitu kan. Karena memang sistem di kita kan seperti itu ya, Bung. Iya. Pak Profesor. Jadi Betul. viral dulu baru tanggapin. Ya gitulah, walaupun agak sedikit lambat, saya nggak terlalu banyak komentarin lah. Anda gara-gara Anda menggiring saya. Terus ya kalau misalkan ternyata settingan atau salah ketangkap ya, semoga kepolisian kita semua mendapat hidayah gitu kan. Dan ya nyata-nyatanya pengadilan itu adalah pengadilan akhirat gitu kan, pengadilan akhirat gitu kan. Sap. Jadi ya semoga netizen kita, masyarakat kita cara berpikir lebih baik lagi, lebih bersih lagi. Para petinggi-petinggi kita, para polisian, aparat-aparat, pejabat penegak hukum segala macam, biar lebih jujur lagi, biar lebih loyal lagi sama masyarakat, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya gitu kan. Karena udah digaji dari duit masyarakat, betul nggak? Siap. Dari gaji lu berarti. Seperti itu. Dan yang perlu saya garis bawahi terkait kasus ini, nah ini ya terkait ini juga, tidak ada namanya kasus pemerkosaan. Dalam kasus ini itu hanya pembunuhan, itu yang masih disayangkan. Gitu. Sedangkan udah jelas-jelas dari hasil otopsi itu ada sperma di sebagian badannya almarhum Vina. Gitu. Sperma Anda. Ada sperma. Iya. Ada sperma Anda di Ada situ. sperma. Anda berarti di situ. Ah, bukan. Sperma Egi. Egi kan? Nah itu katanya alasannya kenapa nggak dijadiin apa namanya, nggak dijadiin kasus pemerkosaan karena ini nggak tahu sperma siapa. Malah awal-awal itu kalau nggak salah ya saya lihat kemarin tuh di YouTube bilangnya ini sperma almarhum Eki gitu kan. Sperma Gitu Anda kan. berarti. Eki. Oh, Anda jangan main fisik di Lah. sini, Bung. betul kan? Enggak, dia menuduh. Bukan bunuh diri Nggak, hanya. kesel aja. Saya udah cukup kesel. Banyak teman-teman saya, teman-teman kuliah, teman-teman SMA nge-WA saya. Ini dia pakai menuduh lagi gitu. Udah jelas pelakunya udah ketangkep kan. Tapi Anda masih di sini. Itu si Peggy. Oke. Oh, Peggy. Siap. Gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan terkait? Intinya buat Bapak Jenderal Kapolri, semoga bisa menginstruksikan jajarannya, para anak buahnya untuk mengusut tuntas kasus Vina. Jangan sampai ada yang lolos gitu kan. Dan semoga ya tadi saya bilang, pengadilan yang senyata-nyata itu pengadilan Tuhan. Sekian. Oke, para pemirsa dimanapun kalian berada, pembahasan tentang kasus Vina akhirnya sudah mencapai pada terang benderang. Ya. Mudah-mudahan kita berharap, Udah ya? Hah? Udah terang beneran. ini terang. Betul terang. Agak Betul, redup sih. betul. Ya, redup sedikit. Ya seperti yang kita ketahui. Mudah-mudahan kasus pembunuhan Vina segera selesai dan para pelaku segera tertangkap semuanya dan dihukum seberat-beratnya. Ya. Baik, inilah ya inilah obrolan sore terkait kasus Vina. Jangan lupa like, subscribe, komen, share seluruh sanak family para pemirsa. Dari saya, pembawa acara Pablo Escobar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita Waalaikumsalam. tutup, kita Al-Fatihah dulu. Oh, iya, Pak siap. Vina sama Almarhum. Oke. Monggo, Tat. Ya, Tat. Kita kirim Al-Fatihah untuk almarhumah Vina. Semoga beliau ditempatkan di Vina dan surga. Eki. Hah? Vina dan Eki. Vina dan Eki. Siapa Rizky? Siapa namanya? Rizky Bilar. Rizky Andriawan. Rizky. Andriawan. Oke. Rizky Topananda. Dah cukup. Oke. Kita kirim Fatihah untuk korban, terkhusus untuk almarhumah Vina dan almarhum Eki. Mudah-mudahan
di sana ditempatkan di sisi Allah dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Amin ya Allah. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan pembahasan yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat fenomenal, yang sangat kita tunggu-tunggu sama Wayahnya Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.